Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Indasari akan menerangkan tentang mata kuliah yang berjudul tentang media pembelajaran. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian dari media itu sendiri. Yang pertama, media yakni perantara, pengantar, tengah, dan wasail, atau disebut juga dengan NEC atau NEA. Jadi kayak media itu merupakan perantara bagi siapapun agar bisa untuk melancarkan ketika untuk komunikasi atau untuk mencapai ilmu pengetahuan agar lebih menarik. Tanpa adanya media, kita akan sulit untuk mencapai informasi itu lebih cepat, dan akses itu lebih lambat ketika tanpa adanya media. Selanjutnya, pengertian dari media itu adalah bentuk-bentuk komunikasi baik literal maupun audiovisual serta peralatan yang dapat dimanipulasi, dapat dilihat, dapat didengar, dan dapat dibaca. Jadi kayak media itu banyak sekali contoh-contohnya, ya seperti kayak dapat dilihat, contohnya kayak kayak Microsoft PowerPoint ini, juga kayak di TV itu, juga kayak di YouTube ketika kalian mendengarkan kayak ceramah-ceramah kayak tokoh-tokoh para mu'alim yang besar-besar itu. Nah, jadi dengan adanya media kita itu lebih mudah untuk mengakses kayak contoh ilmu itu, kita lebih mudah untuk mendapatkannya tanpa kita datang untuk ke tempat yang lebih jauh. Nah, karena dengan adanya media kita bisa belajar tanpa kita itu mengeluarkan banyak-banyak tenaga untuk untuk agar kita itu kayak rumah kita jauh dari tempat pembelajaran tersebut. Nah, kita jadi cukup untuk melihat bagaimana pembelajaran di media itu sendiri. Nah, selanjutnya kayak sumber belajar. Nah, jadi sumber belajar ini kayak banyak sumber informasi. Jadi di sini gambarnya kayak dari buku. Jadi kayak ketika kita mencari sumber belajar itu bukan hanya dari buku saja, tapi kayak sumber belajar itu bisa kita dapat dari kayak dari akses internet ataupun banyak intinya kalau sumber belajar. Nah, ketika kayak media pembelajaran ini kayak cuman 1-2 informasinya. Jadi kayak media pembelajaran ini kalian tuh bisa mengakses informasi di kayak media ini. Cukup kalian tidak perlu kayak mengakses informasi di media ini. Nah, cukup kalian tuh mengakses di media kayak sama yang satu YouTube. Nah, di situ kalian sudah mendapat, cuma satu media aja kalian sudah mendapatkan informasi yang banyak banget di satu media tersebut. Nah, jadi kalian tidak perlu mencari banyak-banyak sumber dari pembelajaran. Jadi kayak anakku zaman sekarang kan ketika membutuhkan kayak informasi atau jurnal, kalian bisa lihat di Google. Jadi tanpa perlu kayak mencari buku-buku itu gitu. Kayak ketika zaman sudah kayak maju sekarang. Tapi sebenarnya lebih baik itu kayak kita tuh mencari buku itu agar kita tuh lebih sering membaca. Nah, selanjutnya kayak alat belajar media atau disebut dengan AECET. Nah, alat belajar media itu ya banyak ya, kayak contohnya itu kayak ya segala bentuk yang diprogramkan untuk suatu proses penyaluran informasi. Nah, kayak alat dari kayak pembelajaran buat media. Nah, seperti kayak ketika kita akan mengadakan pembelajaran melalui kayak proyektor. Jadi alatnya kayak proyektor gitu, kayak alat untuk laptop gitu. Intinya kayak semua alat-alat yang ketika kita kayak pembelajaran itu berlangsung, maka alat-alat itu sudah harus disiapkan. Nah, juga ketika kayak ada salon ada radionya gitu. Nah, jadi ketika kita akan melaksanakan proses pembelajaran, nah, jadi di situ kita sudah menyiapkan semua alat-alat yang membantu kita untuk dapat menyalurkan informasi dengan cepat tanpa ada gangguan. Nah, di situ kita akan mendapat informasi secara baik. Terus media pembelajaran ini juga pengertian lainnya juga kayak sesuatu yang dapat digunakan untuk menstimulasi pikiran, perhatian, atau kemauan dan menyalurkan pesan sehingga dapat mendorong proses pembelajarannya. Jadi kayak media pembelajaran ini ya, ketika pembelajaran itu tidak hanya cenderung kayak membaca buku, karena ketika kita terus kayak membaca buku, maka pikiran kita tuh akan selalu membawa terhadap kebosanan gitu ya. Jadi ketika kita akan mencari kayak perhatian anak didik, nah kita harus kreatif, kita harus kayak menari kayak kita membuat suatu gambar, sekiranya di gambar itu kayak mengandung sebuah pembelajaran. Nah, dari situ kita akan mendapatkan
perhatian peserta didik untuk bisa memperhatikan kita. Jadi informasi kayak pengetahuan dari yang kita buat itu bisa langsung masuk kepada peserta didik, karena peserta didik emang kayak menarik, kayak tertarik gitu untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kadang kita sampaikan itu tidak monoton karena kayak ada sebuah gambar-gambar, sebuah warna-warni. Juga kayak media pembelajaran ini juga bisa menyalurkan pesan. Contohnya ketika ada seorang kayak berceramah terus kayak mengupload di TikTok ataupun akun YouTube ataupun yang lainnya. Nah, kayak yang penanya itu yang mendengarkan bisa kayak bertanya melalui komentar di situ. Nah, di situ kita akan kayak dari yang kayak dari yang kayak pemateri itu bisa kayak menyalurkan pesan bagaimana tanggapannya tentang komentar yang telah dikomentari oleh si komentar tersebut. Nah, terus selanjutnya yakni ada prinsip media pembelajaran. Jadi media pembelajaran di sini juga mempunyai prinsip. Yang pertama yakni relevan dengan tujuan dan fungsinya. Nah, prinsip media pembelajaran itu kayak relevan dengan sebuah tujuan dan fungsinya. Karena setiap sesuatu itu pasti mempunyai tujuan dan fungsi secara positif dan juga secara baik gitu. Ada kurangnya juga ada lebihnya. Terus yang kedua ini membantu memahami konsep yang abstrak. Nah, terus yang ketiga yakni dapat digunakan kelompok maupun individu. Nah, ketika digunakan kelompok kalian berarti kayak bisa menggunakan kayak sebuah pembelajaran itu kayak bisa kayak umpama membuat PPT kayak berkelompok, antar satu kelompok juga bisa dibuat dengan secara individu gitu. Nah, terus yang keempat yakni benar dan menarik. Nah, ketika dibuatkan kayak media pembelajaran itu kayak banyak benarnya, soalnya ketika kita kayak mencari akses informasi kan itu langsung dari internet, jadi kayak aspek dan itu lebih ada gitu. Juga menarik karena pasti ada kayak editan yang sekiranya membuat yang mereka itu tertarik. Terus yang kelima juga mudah digunakan. Nah, bagian di data itu pasti akan mudah karena sekarang sudah zamannya untuk kayak mengakses sebuah internet kayak media gitu. Jadi sebuah kayak media ini kayak sekarang itu mudah digunakan karena sudah banyak yang memakai. Terus yang keenam, jenis media harus disesuaikan dengan perkembangan dan pertumbuhan. Nah, jadi ketika kalian akan menyampaikan media pembelajaran itu harus sesuai dengan keadaan atau perkembangan dan pertumbuhan yang ada di kayak suatu daerah tersebut. Nah, ketika di suatu daerah tersebut kayak musimnya kayak TikTok, nah kalian bisa kayak belajar kayak kalian itu bisa menyalurkan informasi kalian dengan kayak berceramah gitu, kayak menyalurkan informasi pengetahuan itu di TikTok tersebut. Nah, siapa tahu dari TikTok tersebut kalian bisa kayak menyalurkan dakwah kalian di situ gitu. Kan juga ada efek baiknya juga. Nah, selanjutnya yakni tentang jenis media pembelajaran. Jadi jenis-jenisnya ada 5 di sini. Yang pertama yakni media visual, yakni dapat dilihat, contohnya kayak foto, gambar, poster gitu. Jadi kayak media visual kayak dilihat itu gak ada suaranya, jadi cuma dapat dilihat aja kayak berupa foto dan ada tulisannya gitu, kayak hati-hati di jalan gitu, kayak apalah gitu. Intinya kayak setiap foto itu mengandung pesan dan juga mengandung kayak ajakan agar kita itu dapat memahami isi foto tersebut. Tanpa adanya suara kita bisa memahami. Nah, terus yang kedua itu yakni kayak media audio. Ini kayak didengar aja tanpa ada gambarnya seperti kayak kaset, radio, nah gitu. Jadi ketika kayak kita ingin mendengarkan kayak radio juga, disitu juga banyak tentang pembelajaran juga. Nah, terus yang ketiga yakni tentang media audio visual. Jadi kayak bisa didengar juga bisa dilihat. Jadi di situ juga ada suara dan juga ada kayak gambarnya. Contohnya seperti film yang bersuara, seperti televisi atau video. Jadi biasanya kalau si murid dikasih kayak LKS gitu, itu kayak untuk konsep membaca itu kayak kayak lebih kayak berkurang. Untuk membaca itu kayak kurang tertarik gitu. Ketika si murid itu dikasih film, maka mereka akan memahami. Nah, di sisi itu mereka itu akan selalu kayak tertarik. Nah, di sisi tertarik itu mereka akan secara langsung mereka akan memahami, dan juga nanti ketika akhir mereka dapat menyimpulkan, karena dari awal sampai akhir mereka itu menyemak kayak menyaksikan dengan seksama kayak film tersebut. Nah, terus yang keempat yakni multimedia atau unsur lengkap, identik dengan pembelajaran berbasis komputer. Nah, seperti ketika kayak pembelajaran tentang IT gitu. Nah, itu biasanya kebanyakan langsung tentang prakteknya gitu. Jadi kayak pembelajaran ini langsung berbasis tentang
Nah, terus selanjutnya yakni yang kelima yakni media realita atau nyata ya, seperti alam, benda-benda yang dialihkan. Jadi kayak kalian bisa menggunakan kayak ya alam ini bisa kayak ketika pembelajaran itu bisa anak-anak itu di apa ya kayak bisa dibawa keluar untuk menyaksikan alam, dan dari situ kalian bisa kayak melakukan penelitian gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.